Ya, saya merasa sangat senang dan puas karena 2 tahun melewati pembelajaran online itu sangat banyak materi-materi yang mungkin terpotong ya, yang tidak bisa kami kuasai secara maksimal dan optimal ya. Dan ketika saya masuk offline dan berkumpul bersama teman-teman dan bisa berinteraksi langsung dengan guru, saya lebih bisa memahami materi yang diberikan oleh guru. Ya, saya memilih untuk pembelajaran tatap muka atau offline di sekolah karena saya merasa masih kurang efektif dalam pembelajaran dari rumah karena saya masih kurang mengerti materi-materi yang diberikan secara baik. Yang paling dirindukan dari pembelajaran tatap muka di sekolah yaitu adalah interaksi bersama teman-teman, bersama Bapak Ibu guru, dan juga kebebasan untuk bertanya mengenai materi-materi yang diberikan. Saya tidak begitu mengalami kesulitan saat menyesuaikan diri di sekolah karena ini bukan pertama kali bagi saya untuk melakukan pembelajaran di sekolah. Tapi mungkin harus lebih serius lagi karena saat pembelajaran di rumah mungkin lebih santai daripada di sekolah. Harapan saya dari pembelajaran tatap muka terbatas ke depan ini, semoga materi-materi yang ada dalam kurikulum itu bisa tersampaikan secara optimal dan baik kepada siswa, dan juga interaksi antara murid dan guru itu lebih baik lagi ke depan. Untuk persiapan sendiri, SMA Kristen Citra Bangsa sebagai kesiapan satuan pendidikan melalui SK Bapak Kepala Sekolah telah membentuk yang namanya tim Satgas tingkat sekolah untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Dari tim Satgas ini kita mempersiapkan mulai dari Dena masuk sampai kepada protokol kesehatan yang akan kita jalankan dan kita terapkan untuk seluruh peserta didik yang akan masuk ke sekolah dan melaksanakan pembelajaran secara terbatas dengan Bapak Ibu guru. Dan sebelum itu juga kita sudah melakukan rapat bersama orang tua untuk mensosialisasikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini dilaksanakan. Baik, jadi untuk mekanisme pembelajaran tatap muka secara terbatas ini, kami SMA Kristen Citra Bangsa melakukan model pembelajaran dengan hybrid learning, yaitu pembagian shift, di mana kita mengikuti edaran yang dikeluarkan oleh Dinas PDK Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa kita membagi 2 dari jumlah siswa yang ada. Jadi karena kebetulan kami kelasnya kecil, maksimal itu 10-12 siswa saja yang harus berada di dalam kelas dengan jarak 1,5 meter sesuai dengan protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan turunannya ke Dinas PDK Provinsi yang wajib hukumnya kami sebagai satuan pendidikan untuk melaksanakannya. Jadi sistem hybrid ini kami lakukan secara rolling. Minggu ini 10 orang yang masuk sesuai dengan pembagian dari rekan-rekan wali kelas, dan minggu depan akan di rolling. Jadi yang di sekolah minggu ini akan minggu depan dia belajar dari rumah, dan yang dari rumah minggu berikutnya dia akan belajar dari sekolah.
Bagi saya perbedaan dalam sekolah tatap muka dan tidak tatap muka itu sangat besar. Kenapa saya bilang sangat besar? Karena waktu kita melakukan pembelajaran secara tatap muka, kita lebih bisa mudah dan gampang untuk mengontrol anak-anak dalam pemahaman materi, juga dalam penanganan anak-anak yang memiliki kendala dalam tidak mempunyai buku dan sebagainya. Kita bisa lebih cepat untuk menangani mereka. Beberapa kendala yang saya alami selama hampir 1 minggu ini melakukan pembelajaran tatap muka langsung, karena di sekolah kami memiliki sistem hybrid, yaitu ada yang melakukan secara online dan kami melakukan secara offline di sekolah. Maka tentu saja kendala terbesar kami adalah tetap pada jaringan bagi anak-anak yang melakukan tatap muka secara online, karena kita tidak bisa langsung mengendalikan jaringan dengan cepat, tetapi solusi yang saya lakukan adalah bisa meminimalisir itu dengan menyediakan paket data dan sebagainya, dan juga fasilitas sekolah kami sudah sangat memadai untuk menanggulangi hal ini dengan cepat.